lembab, bantu makeup menempel lebih lama. Diva Beauty Drink dengan kolagen aktif, elastin, dan vitamin E. Kulit cerah, lembab, dan kencang. 2 botol sehari. Dipersembahkan oleh kita di KPK memandangnya ya itu bagian dari resiko pekerjaan saja. Dan saya kira juga teman-teman di kepolisian akan fair melihat laporan-laporan. Bukan semua laporan kemudian tanpa bukti ditindaklanjuti, tidak mungkin seperti itu juga. Apalagi kasus utamanya kan sedang berjalan saat ini. Saya mengatakan begini, sekarang kan publik sudah melihat bahwa KPK ini punya jubir-jubir yang luar biasa gitu ya. Artinya kalau Anda berdebat pun mereka dengan segala ini teknik. Pinter mereka kuasai. Kekuasaan teknik dan kemudian juga tenang semuanya. Tadi sudah rumusnya sudah tepat. Tapi kok di sisi lain mereka yang terlibat korupsi masih tetap banyak. Yang OTT ya kejadian juga gitu. Banyak masih lagi terus ya. ada gitu. Itu kira-kira ngelihatnya gimana ya? Ini kan lawannya sebuah lembaga yang ditata dengan baik, humas-humasnya, jubirnya juga baik. Berarti gitu ya. belum cukup kuat gitu belum ya? cukup kuat Berarti untuk belum membuat cukup orang kuat. takut atau apa namanya? Disegani. Gitu. Disegani lah untuk itu. Gimana? Khususnya tadi bagian pencegahannya itu ya. Iya, iya. Memang sebenarnya kita punya 5 tugas kalau kita baca di Undang-Undang 30 tahun 2002 tersebut. Yang menonjol core utamanya adalah penindakan dan pencegahan. Ada banyak sekali upaya pencegahan yang sudah dilakukan, tapi ada beberapa perbaikan yang masih menjadi PR bersama. Jadi pencegahan itu bukan hanya tugas satu lembaga dan tidak mungkin akan dilakukan oleh satu lembaga saja. Saya ingin kasih contoh sederhana. KPK datang ke daerah-daerah dan kemudian mengumpulkan seluruh kepala daerah yang ada di zona tersebut misalnya, atau di satu daerah ada satu kepala daerah dan seluruh anggota DPRD. Kemudian kita bilang di sana, di tahap awal tentu kita sampaikan bahwa kami sudah banyak menangani kasus-kasus suap dalam pengesahan APBD. Jadi Anda sudahlah, hentikanlah praktik-praktik seperti itu. Dan kemudian sistemnya kita bangun. Tapi kita masih membutuhkan komitmen yang utuh dari top level di sana. Sehingga pencegahan itu tidak dilakukan hanya dengan kepura-puraan menandatangani fakta integritas saja. Tetapi jauh lebih dalam, tunjuklah orang-orang yang punya komitmen, berikanlah contoh. Di beberapa daerah, sebutlah salah satunya di Bengkulu, tanda tangan dan kemudian memberikan sosialisasi soal pencegahan korupsi, tapi masih mengumpulkan vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan yang membahas terkait dengan proyek. Jadi komitmennya tidak utuh memang. Dan kita butuh kerjasama yang kuat di sana. Tapi beberapa hal, beberapa contoh dari beberapa daerah sebenarnya sudah mulai tumbuh dan kita harap ke depan memang upaya pencegahan itu lebih menunjukkan hasilnya. Silakan Pak Kris. Pertanyaan ini mengganggu hidup saya soalnya. Oke. Mengganggu terus. Mengganggu. Yang satu ini. Kalau ini pasti bawa perasaan. Agak baper. Iya. Mas Johan Budi. Wih. Mas punya karakter sehebat itu. Mas tahan terhadap godaan kekuasaan dan tidak silo dengan gaji tinggi. Tapi ada pernah kabar Mas Johan Budi pernah disebut oleh Muhammad Nasruddin ketemu salah satu penyidik yang di di Hotel Formula. Penyidik Adil Harja. Dan ini ada kejadian berikutnya, entah itu memang sikonnya atau memang kebetulan, Mas mengundurkan diri. Mundur. Nah ini saya merasa terganggu. Kenapa Jiwa saya ini. gitu ya? Masa orang seperti Mas Johan Budi digosipkan seperti itu. Mbak coba Mas, kita diberi penjelasan. Mungkin yang terganggu hidupnya bukan cuma saya, banyak orang juga. Jadi ada apa sebenarnya? Ada apa itu? Salah nggak usah mundur gitu ya Pak ya maksudnya ya? Ya, ada misteri apa ini? Ya, saya kira ini perlu jawaban yang komprehensif. Ya. Tolong jangan dipotong. Iya benar-benar. Karena kalau udah dipotong, ini nggak jelas. Nggak jelas. Jadi gini, Pak Kris, ketika ada peristiwa ketemu dengan Nasruddin itu, saya waktu itu sebagai Humas KPK, ya, juru bicara. Waktu itu malam-malam Pak Ade nyari teman, Pak Ade. Yang berhubungan itu Pak Ade sebenarnya. Nyari teman biar kelihatan, kan nggak boleh berdua. Tidak ada kasus terkait Nasruddin waktu itu. Tahun 2010-2011, lupa saya. Kan baru rame berapa tahun kemudian kan, setelah ada rame-rame itu.
Karena waktu itu tidak ada penyidik yang diajak. Waktu itu ketemu Pak Chandra juga. Saya kan di lantai 3, pimpinan itu di lantai 3. Pak Ade biasanya yang tahu, saya kan selalu sampai malam ke ruangan saya untuk diajak. Biar ada temennya. Kalau ada apa-apa kamu bisa jadi saksi. Saya nggak kenal Nasaruddin. Siapa Nasaruddin waktu itu? 2010-11 nggak ada yang tahu. Itu kan belakangan loh rame itu. Kemudian saya diajak ketemu di sebuah restoran dan saya diminta oleh Pak Ade untuk membayari makan itu pakai kartu kreditnya Pak Ade. Kemudian saya bayar, udah selesai. Apa pembicaraan? Saya nggak tahu karena waktu itu udah tidak terlalu lama. Nasaruddin waktu itu sama satu orang lagi anggota DPR juga ketemu sama Pak Ade ngobrol, udah selesai. Kemudian Nasaruddin ada kasus, berapa tahun kemudian dia lari kan, disebutlah itu, semua disebut sama dia. Tidak hanya, dan waktu itu atas desakan publik, ini KPK itu betul-betul rigid ya. Lalu dibentuklah tim kode etik, kalau untuk pimpinan, karena Chandra disebut waktu itu kan, Chandra disebut, Pak Haryono disebut, Pak siapa lagi waktu itu pimpinan disebut juga. Pernah ketemu aja nih padahal. Coba bayangkan, pernah ketemu aja udah jadi persoalannya. Waktu itu nggak ada kasus apapun oleh KPK dengan Nasaruddin. Lalu dibentuklah komite etik untuk pimpinan, bukan untuk saya, untuk pimpinan. Karena saya juru bicara KPK dan waktu itu Pak Busro selaku pimpinan KPK juga ngomong akan memeriksa. Kan nggak enak saya, juru bicara KPK kok diperiksa komite etik. Saya tidak ada kesimpulan saya bersalah loh. Saya bukan pelaku waktu itu. Saya itu cuma ikut aja. Pak Ade deputi penindakan, saya humas. Anda boleh tanya ke Febri, bagaimana posisi humas itu di KPK itu. Nggak bisa ikut campur perkara Pak. Saya itu nggak pernah ikut mutusin ini tersangka atau tidak. Saya hanya mengumumkan aja. Tapi karena saya mengumumkan, orang marahnya ke saya kan. Jadi seolah-olah saya yang ikut memutusin. Di putusan komite etik, saya tidak melanggar apapun. Kenapa saya mundurkan diri? Itu tadi, juru bicara KPK kok diperiksa komite etik. Seharusnya tidak boleh begitu dong. Saya mundur dan semua pimpinan meminta saya untuk tidak mundur waktu itu. Karena itu saya nggak jadi mundur karena mereka, siapa lagi yang ini. Saya waktu itu mundur. Biar mereka bisa memeriksa saya sebebas-bebasnya, saya tidak punya kepentingan apa-apa. Terima kasih penjelasannya, terima kasih sekali. Itu sudah memperkuat iman kepercayaan saya kepada Mas Johan Budi. Sudah lega beban hidupnya, sudah lega. Baik, kita Iman baca saya ini. kembali iman, tambah kuat. Kita baca kata data mengenai Johan Budi dan juga Febri Diansah. Ini selama tahun 2017 hingga Januari tahun ini ada 133 media pemberitaan tentang Johan Budi yang mencapai 2.673 artikel. Topik terbanyak ini mengenai hak angket KPK dan juga kasus penyiraman air keras Novel Baswedan. Nah, sentimen pemberitaannya 45% netral, 43% positif, 12% negatif. Sementara untuk Mas Febri, selama tahun lalu hingga Januari tahun ini dari 157 media ada 22.119 artikel. Topik pemberitaan terbanyak terkait tadi korupsi IKTP 41% dan sentimen pemberitaan 44% positif, 41% netral, 15% negatif. Ini lebih banyak terkait dengan kasus-kasus atau hal-hal yang ditangani oleh mereka berdua tentunya. Nah, kita akan kembali sesaat lagi dengan juru bicara berikutnya. Tadi juga sempat disebut walaupun masih sedikit tapi kita akan gali lebih banyak lagi dari Kepolisian Republik Indonesia. Sesaat lagi. Ada lagi? Saya belum dapat infonya. Saya kira cukup itu dulu. Juru bicara, keahlian meramu informasi dan data. Berkomunikasi dengan massa, sampaikan pesan penting untuk semuanya. Terima ancaman bukan lagi halangan, tak gentar hadapi semua kritikan. Lantang bicara, sampaikan kebenaran, resiko tinggi tuntutan pekerjaan. Juru bicara, bicara terukur pemegang rahasia. Bicara jujur atau memperdaya, antara negara dan keluarga. Terpercaya dan bernyali ganda
terpercaya dan bernyali ganda. Terpercaya dan bernyali ganda. Terpercaya dan bernyali ganda. Hey. Dipersembahkan oleh